A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu ya Muhammadu alaihim ala qaumika naba'a khabar ibni adama habila wa qabila bil haqqi muta'alliqun bi utslu. Ceritakan yang sebenarnya wahai Muhammad kepada kaummu berita tentang kedua putra Nabi Adam, yakni Habil dan Qabil. Idh qarraba kurbanan, di saat keduanya berkurban, melakukan suatu amalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ilallahi wa huwa kabsyun lihabila wa zar'un liqabila. Jadi Habil kurban dengan seekor domba gibas, sedangkan Qabil kurban dengan padi. Fatuqbila min ahadima wa huwa Habil. Maka diterima kurban salah satu dua orang tersebut. Yang diterima adalah kurbannya Habil. Bi anna zalat narun minas sama'i fa'akalat kurbanahu. Tanda-tanda kurbannya Habil ini diterima, dari langit turun api, kemudian api ini memakan alias membakar kurbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhir wa huwa Qabil, dan kurbannya Qabil tidak diterima. Faghadiba wa admaro al-hasada fi nafsihi. Maka Qabil ini marah dan menyimpan dendam, kedengkian di dalam hatinya. Ila an hajja Adamu, sampai Nabi Adam berangkat haji. Qala lahul aqtulannak, qala 5. Akhirnya si Qabil ini berkata kepada Habil, sungguh aku akan membunuhmu, wahai Habil. Habil bertanya, qala 5, kenapa Qabil engkau akan membunuhku? Qala, Qabil jawab, ya, litukub bila kurbanuka duni, karena kurbanmu yang diterima, kurbanku tidak. Jawaban Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Ya, makanya di dalam ayat yang lain, kalau seseorang melakukan kurban, hendaklah kurban ini didasari takwa, karena yang akan kembali kepada Allah adalah ketakwaan seorang hamba. Sebagaimana Allah jelaskan, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Sesekali tidak akan kembali kepada Allah luhumuha, ya, daging-daging hewan kurban, wala dima'uha, dan juga darah-darah hewan kurban, walaki yanaluhut taqwa minkum, tetapi yang kembali kepada Allah adalah ketakwaan kita semua. Ya, makanya kalau kita kurban, ya, di hari raya Idul Adha, ya, terutama ini hendaknya kita ikhlas, benar-benar dasarnya karena menjalankan perintah Allah, tidak karena nyari popularitas, tidak karena pamer dan lain sebagainya, tapi motifnya kita kurban adalah benar-benar lillah. Makanya Nabi SAW, fatayyibu nafsan, jadi relakan hati kalian di saat berkurban. Qala la muqsamin la imbasatta madatta ilayya
yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak inni akhafullaha rabbal alamina fi qatlik. Sungguh jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, ini perkataan Habil kepada si Qabil, ma'ana bibasiti ya dia ilaika, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Kalau kamu pengen bunuh aku silakan, aku tidak akan balas. Ini jawaban si Habil kepada si Qabil. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Kalau aku bunuh kamu maka aku takut apa? Kepada Allah Tuhan semesta alam. Makanya ada kata bijak, idza qabalnal isaah bil isaah famata tantahil isaah. Kalau kejahatan itu kita balas dengan kejahatan, maka sampai kapan kejahatan itu akan berakhir. Makanya di dalam ajaran syariat Islam ya, jadi diplomasi perdamaian ini adalah prioritas. Perang itu udah terakhir, jalan terakhir. Kalau sudah tidak bisa dengan pendekatan islah atau rekonsiliasi, jalan damai, baru alternatif terakhir adalah perang. Ya. Di saat Qabil mau membunuh Habil, ya, ini si Habil tidak akan menggerakkan tangannya untuk membalas si Qabil, ya. Karena dasarnya si Habil ini takut kepada Allah. Kalau sampai si Habil ini membunuh Qabil, ini uridu antabu'a tarji'a bi'ithmi qatli wa ithmika alladhi irtakabtahu min qablu fatakuna min ashabin nar. Aku ingin, kata si Habil, aku ingin kamu kembali dengan membawa dosaku, maksudnya membawa dosa telah membunuh aku, wa ithmika, dan dosamu yang telah engkau lakukan sebelum engkau membunuh aku. Fatakuna min ashabin nar, sehingga kamu menjadi penghuni neraka. Wala uridu an abu'a bi itsmika, aku enggak ingin kalau aku pulang menghadap Allah membawa dosamu. Idza qataltuka, kalau aku sampai membunuhmu, ya. Fa akuna minhum, kalau aku pulang membawa dosamu, ya, aku membunuh kamu, kata si Habil, maka aku akan menjadi penghuni neraka. Makanya di dalam sebuah hadis ada seorang sahabat, ya, di saat itu banyak sahabat ditanya Rasulullah SAW, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Jawaban sahabat ini pragmatis sesaat. Ya, namanya orang bangkrut itu ya orang yang nggak punya harta, orang yang nggak punya modal. Ya. Man la mata'a wala dirhamalah, kata sahabat. Jadi orang yang nggak punya modal dan yang nggak punya harta, itulah orang yang bangkrut. Ya. Kata Nabi SAW, al muflisu indana. Ya. Jadi orang yang bangkrut menurutku, kata Nabi, adalah seseorang yang datang dengan membawa banyak pahala, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, tetapi di samping orang ini datang membawa banyak pahala, orang ini juga datang dengan membawa dosa yang banyak sekali, yakni dosa-dosa saudaranya yang telah dia aniaya, yang telah dia zolimi. Ya. Datang, ya Allah,
si fulan ini dulu pernah memakan harta benda saya. Akhirnya pahala puasanya itu dikasihin sama orang yang telah dia zolimi. Pahala sholatnya dikasihin. Datang lagi, ya Allah, si fulan ini dulu pernah maling atau mencuri harta saya. Ya, pahala puasanya dikasihin. Datang lagi orang, ya Allah, si fulan ini dulu pernah nempelengin anak saya. Akhirnya pahala hajinya dikasihin. Datang lagi, ya Allah, dulu orang ini pernah menuduh saya berbuat selingkuh, padahal saya nggak pernah selingkuh, nggak pernah zina. Pahala zakatnya, pahala sedekahnya dikasihin. Habis sudah pahalanya semuanya. Datang lagi orang, ya Allah, dulu orang ini pernah mencemarkan nama baik saya. Saya dulu pernah digosipin, diviralkan bahwa saya itu pernah melakukan suatu tindakan kriminal, padahal saya nggak pernah melakukan tindakan kriminal, sehingga sampai viral di medsos. Nah, dicari pahalanya sama Allah, orang ini udah nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya dosa orang yang datang ini ditimpalin kepada orang yang zalim tersebut. Ya. Akhirnya Allah masukkan orang yang zalim ini ke dalam neraka. Nah, ini adalah orang yang bangkrut. Kenapa si Habil tidak mau menggerakkan atau membalas perbuatan si Qabil yang mau membunuhnya? Karena si Habil ini tahu kalau sampai si Habil ini membunuh Qabil, istilahnya menikam si Qabil, maka si Habil ini akan menjadi ashabin nar, menjadi penghuni neraka. Dan si Habil ini nggak mau. Ya. Si Habil pengen sowan menghadap Allah itu dalam keadaan radiyatan mardiyah, ya. Ridho dan diridhoi, termasuk minal muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa. Qala Allah Ta'ala, wa dzalika jazaa'udz dzalimin. Ya. Jadi yang demikian itu adalah balasan orang-orang yang zalim. Jadi yang telah saya sampaikan tadi adalah merupakan balasan orang-orang zalim. Jadi orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan banyak membawa pahala, tetapi juga datang dengan setumpuk dosa. Bahkan dosa yang dipikulnya ini melebihi daripada pahala yang dia miliki. Inilah orang yang muflis, orang yang bangkrut.